Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yatno Bintang. Hari ini topiknya semakin menarik. Saya mendatangkan anak muda yang sehari-harinya bekerja di animasi, di desain produk untuk poster, untuk gambar, iklan, buku, dan ucapan-ucapan didesain dengan bagus, dengan bagaimana tata cara kreatif, bagaimana penampilan kreatif. Sekaligus orangnya juga menjadi aktivis pramuka di Jawa Timur, Gerakan Pramuka Kuartir Daerah Jawa Timur, menjadi Ketua Dewan Kerja Daerah periode 2021 sampai 2025. Siapa dia? Dia adalah Mas Ade Kak Robi Pradana. Selamat datang Mas Robi. Selamat datang Kak Yatno. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ini sibuk apa sekarang? Ya kalau sibuk ya banyak sih Kak. Sibuk di pramuka, sibuk di kuliah. Kebetulan masih kuliah Kak. Belum lulus juga ya? Itu gara-gara keasikan mendesain. Iya. Iya. Ada yang kepuasan tersendiri Kak. Yang penting nggak melewati batas. Siap. Batas neraka. Masih aman. Insya Allah bulan ini selesai. Tapi kuliah kan memang dicadangkan 14 semester. Waduh. Kenapa nggak dipenuhi ya? Nggak gitu Kak konsepnya tapi. Ya. Kalau saya dulu sih hanya 9 semester, jadi cukup 4 tahun. Okay. setengah tahun, 4 tahun 6 bulan. Tapi Anda prestasi itu bisa sampai 14 semester. Enggak lah sampai sampai ya. 10 aja ini Kak. 10 ya. Itu pun rahasia. Oke, bagus. Ya adik kakak nggak beda jauh Kak. Jauhnya, bedanya jauh. Saya 4,5, Anda 10. 10 semester Kak. Bukan 10. Saya 9 semester. Ya, 9 semester. Iya. Kuliah. Yang pertama tentang kreatif. Apa sih yang mendasari Anda untuk mengkreasi sebuah poster, animasi, pamflet, buku atau apa itu? Ya, yang jelas memang sekarang dunianya dunia kreatif ya Kak ya. Orang lahir saja sudah, anak baru lahir saja sudah punya IG. Artinya emang dunia ini sudah berkembang ke zaman milenial, zaman digital yang butuh kreativitas di bidang tertentu, terutamanya desain, animasi ataupun hal-hal yang mungkin berkaitan memang di dunia kreativitas itu sendiri. Karena semakin kita berkembang, kreativitas itu tidak akan habis. Kata kuncinya apa sih sebenarnya kreatif bagi anak-anak muda sekarang? Kalau kreatif itu sudah menjadi bagian dalam diri anak muda. Kata kuncinya apa itu? Kata kuncinya harus beda dengan yang lama atau? Harus terus berinovasi. Harus terus bertambah. Yang dulu hanya sebatas seperti ini, sekarang harus bisa bertambah lagi. Dulu hanya bisa mendesain poster dengan warna tertentu, sekarang harus bisa membuat desain, membuat ilustrasi, membuat dan sebagainya. Dengan gabungan warna lain ya. Rasanya tidak senang kalau posternya tetap gitu ya. Iya, betul sekali Kak. Harus beda. Harus terus bertambah baik seperti. Ada nggak kaitan dunia kreatif dengan dunia kerja anak muda saat ini? Ya pastinya dunia anak muda sekarang dunia kreatif, dunia pekerjaan mereka sudah dunia kreatif. Hampir sebagian besar pekerjaan sekarang sudah kreatif semua, diambil alih bidang kreatif. Maksudnya contoh saja kita jualan online, pasti butuh poster, butuh pamflet, butuh media sosial. Itu kan tugasnya anak muda yang harus kreatif kan. Jadi keahlian untuk multimedia diperlukan ya bagi anak-anak sekarang. Sangat perlu Kak. Mengapa diperlukan? Karena memang itu tadi zona sekarang ini menuntut kita untuk berkembang agar teknologi itu tidak tersaingi oleh kita sendiri. Jadi teknologi yang kita harus mengendalikan teknologi itu sendiri. Kita harus mengendalikan teknologi itu jangan sampai kita dikendalikan oleh teknologi. Itu rumus yang seperti apa itu maksudnya? Ya maksudnya agar kita bisa bertambah semakin kreatif, kita bisa manfaat kita semakin berkembang di masyarakat banyak. Rasanya kita stop dulu ini, bintang tamunya keringetan. Ya, kan dulu ya Kak Robi. Apakah sekarang sudah ada tempat untuk dunia kerja? Kalau untuk pribadi sekarang orang nyebutnya freelance. Jadi kita nggak tergantung pada instansi atau sebuah tempat tertentu, tapi orang yang mendatangi kita. Mendatangi untuk pesan. Untuk pesan. Itu lebih bagus mana?
Sebenarnya kalau bagus nggak bagus ada plus minusnya kak. Plus minusnya. Kalau freelance cenderung nggak pasti yang jelas. Bisa jadi sekarang ada, besok nggak ada. Tapi kalau kita ikut instansi atau studio tertentu, tempat tertentu yang menaungi, pasti stabil. Nah, sekarang kita geser ke dunia pramuka, dunia penegak padega atau Dewan Kerja. Apakah dunia multimedia, dunia animasi, dunia kreatif produktif itu tadi juga merambah pada anak-anak pramuka? Sangat kak. Yang jelas rebranding terutamanya gerakan pramuka kuartir nasional pun juga selalu meminta kita harus bisa merebranding gerakan pramuka menjadi lebih baik. Nah itu kan peran anak muda khususnya terutama di bidang kreatif. Kita harus bisa membuat wajah baru yang mungkin gerakan pramuka dulu bisa dikatakan kuno ataupun hanya tepuk-tepuk atau apa, tapi ternyata kan kita bisa buat film loh kak. Film pramuka kan ada, lagu-lagu pramuka juga banyak. Bagaimana kita sosial media kita juga sebenarnya juga bagus. Real di lapangan DKC itu posternya bagus-bagus kan? Bagus-bagus kak. Bagus-bagus. Semakin kesini semakin tambah bagus kak. Kesini tambah bagus. Itu karena memang tadi ya kemampuan multimedianya. Multimedia dan juga memang harus ada role modelnya. Dalam artian ketika saya di Dewan Kerja di daerah maka kita harus bisa membuat sebuah role model yang bagus, membuat desain yang bagus sehingga yang di cabang atau di bawah kita bisa termotivasi, oh harus bisa seperti ini standarnya. Bisa nggak umpama kemampuan multimedia anak pramuka itu kelak menjadi bekal dia di dunia kerja? Sangat bisa. Sangat bisa ya? Ya sebagai contoh saya sendiri kak, saya belajar desain memang dari kecil, memang sejak awal, sejak dini, namun saya lebih berkembangnya ya karena di pramuka. Karena di pramuka saya belajar merebranding pramuka itu sendiri sehingga bisa dibuat portofolio saya untuk dunia kerja, seperti itu. Kak Yano Bintang penggemarnya, yuk kita lihat hasil-hasil yang telah dibuat Mas Robi Pradana ini. Seperti apa? Ini dia. Ada beberapa, banyak sih kak, ada mulai dari logo. Baik, dari slide-slide yang kita lihat bersama tadi, itu memang buatan sendiri? Buatan sendiri. Original? Original. Belajarnya lama itu. Lama. Atau caranya gagasan baru apa ngambil orang lain terus dikompilasi gitu? Yang pasti ya teori umum ATM sih kak, amati tiru modifikasi yang jelas. Namun memang ada teori-teori tertentu dalam mendesain, seperti ada hierarki visual. Apa itu hierarki visual? Jadi misalnya kayak tulisan ini, nggak semuanya tulisannya besar-besar atau kecil-kecil, misalnya harus ada yang jelas judul itu pasti akan lebih besar, lebih dominan. Tapi subjudul komposisi ya. Komposisi. Nah, hierarki visual pun juga misalnya gambar-gambar foto itu kan harus nggak boleh dominan dari yang lainnya agar tidak terlalu memenuhi feel tempat yang ada. Itu harus terbiasa ya. Harus terbiasa. Kalau nggak bisa. Nggak bisa. Dan memang kalau belajar secara teori ya hanya teori saja, tapi harus prakteknya secara langsung dan diulang-ulang. Baik, terakhir, apakah mimpi Anda dalam dunia multimedia? Mau jadi juragan, mau jadi bos multimedia, atau menjadi agen multimedia, jadi nanti siapa tahu menjadi Shutterstock. Shutterstock mengapa harus kuasai luar negeri? Anda kan bisa juga membuat warung foto. Jadi kamu buka warung, siapapun kirim ke Anda, laku bayar. Nah, tinggal kita motong berapa. Apa yang akan Anda lakukan ke depan? Yang jelas saya ingin secara pribadi ya kak, ingin buka studio desain. Yang jelas satu, karena saya di minatnya bidang pramuka ya bisa mewadahi teman-teman pramuka untuk belajar mendesain, belajar berkarya di bidang kreatif agar mereka bisa gunakan di pramuka itu sendiri, agar kita bisa rebranding gerakan pramuka menjadi lebih baik. Jadi organisasi memang keren, wah pramuka keren, bisa desain ternyata, bisa videografi, fotografi, lengkap semuanya, saya ikut pramuka seperti itu. Nah, lalu modalmu apa kira-kira? Apa jaringan? Apa lain-lainnya? Kira-kira modal apa yang paling Anda perlukan nanti? Yang jelas memang satu, kita butuh orang yang juga kompeten, orang lain yang menjadi mentor kita. Dan saya juga sudah membuat sebuah gagasan kemarin, sempat namanya kreator pramuka, walaupun memang belum berjalan sebagaimana mestinya, tapi ke depan saya punya ambisi dan harapan besar. Kreator pramuka ini menjadi wadah bagi teman-teman pramuka yang ingin belajar khususnya bidang
kreatif di Brangnan Pramuka, dan saya kan ingin mendatangkan orang-orang hebat di dalamnya, mungkin tokoh-tokoh yang desain grafis. Jarak berapa tahun kreator Pramuka ini nanti menjadi unggul di tingkat Indonesia, Asia atau dunia? Oh. Kalau tingkat dunia ya pastinya sangat panjang lah, tapi impian saat ini masih tingkat nasional. Beberapa teman-teman DKN pun kemarin, bagus mas, harus bisa kembangkan, ayo saya bantu sampai tingkat nasional seperti itu. Ya mungkin 1-2 tahun ini kita bisa nggak umpama kreator Pramuka jadi sebuah lapak foto-foto tadi. Jadi anak-anak Pramuka kan sering naik gunung menjelajah, dia moto, kirimkan ke Anda, kasih harga di situ. Jadi siapa yang mau ngambil bayar. Bayarnya nggak usah mahal, hanya 1.000, 2.000 gitu aja. Nanti serahkan ke yang punya foto berapa, potong pengelola. Kan bagus ada yang nampung. Selama ini kan foto-foto anak Pramuka habis di media sosial sendiri. Harganya. Betul, kan bisa betul. dikirim di situ Bukalapak. Betul. Bisa ya. Sangat bisa Kak. Oke, terakhir sekali nih terakhir. Pesan Anda apa pada anak-anak muda? Pesan saya, Lihat kamera. Oh iya. Pesan saya untuk anak-anak muda, kita lahir itu sudah di dunia kreatif, yang tentunya kita harus bisa lebih kreatif. Terus kreatif itu tiada batas. Ketika kita berhenti, ya kita mengulangi ya. Nggak apa-apa, terus aja. Ya, pesan saya kepada anak-anak muda agar kita sebagai anak muda bisa mendominasi dunia dengan kreativitas, dengan inovasi, dengan berbagai macam hal-hal pemikiran yang luar biasa tentunya, karena anak muda itu selalu identik dengan inovasi. Oke, terima kasih luar biasa Mas Robi, tepuk tangan buat Pak Kim yang hebat. Sampai di sini kita akan bertemu dengan topik-topik yang lebih menarik. Salam Kayana Bintang.